Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hilmi. Kali ini kita lanjutkan perkuliahan untuk elective aging ya. Tentang tema berikutnya yaitu konsep kualitas hidup pada lansia. Jadi kualitas hidup ini memang suatu bahasan yang penting, apalagi pada lansia, di mana kita bukan cuma pengen lansia kita itu hidupnya panjang dan tanpa masalah kesehatan, tapi juga punya hidup yang berkualitas sehingga kalau usianya panjang-panjang, dia masih bisa banyak produktif, dia bahagia, dan seterusnya. Ini tujuan pembelajarannya, jadi supaya kalian paham yang pertama tentang apa itu quality of life atau kualitas hidup. Yang kedua, apa saja komponen atau dimensinya ya, jadi terdiri dari apa saja. Kemudian apa sih masalah kualitas hidup khususnya pada lansia, apakah pendapatan atau apa masalah ekonomi atau masalah kesehatan dan seterusnya, dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi mengukur kualitas hidup pada lansia. Apakah ditanya atau sebetulnya kita tinggal lihat aja parameter-parameter yang objektif gitu ya. Atau kita gabungkan keduanya. Nah, ini referensinya, bahannya juga ada di sini ya, sudah saya siapkan. Tinggal di-download, tapi nanti mungkin ada perubahan link, nanti akan saya update di kolom komentar atau deskripsi. Ini referensinya yang kalian bisa download semuanya. Nah, pertama kita eh, lihat grafik ini dulu ya. Tentang usia harapan hidup penduduk di seluruh dunia. Kita tahu bahwa yang namanya usia harapan hidup atau life expectancy itu makin lama makin tinggi. Karena usia harapan hidup ini kan indikator derajat kesehatan. Kalau kita pakai indikator tunggal ya, indikator yang aslinya kan ada 4. Ada namanya mortalitas, morbiditas, status gizi, sama disabilitas. Mortalitas itu angka kematian, morbiditas angka kesakitan, status gizi kita tahu ada gizi lebih, gizi kurang, atau berapa banyak yang gizi buruk dan segala macam. Disabilitas itu adalah angka kecacatan. Nah, kalau semuanya digabungkan, kita akan bisa menghitung yang namanya usia harapan hidup. Dan itu menandakan bagaimana tingkat atau derajat kesehatan masyarakat di satu wilayah. Bisa kota, kabupaten, negara, dan seterusnya. Nah, makin tinggi harapan hidup populasi di seluruh dunia, artinya jumlah lansianya kira-kira makin banyak atau makin dikit? Pasti makin banyak ya. Jadi makin besar peluang seseorang itu untuk hidup di usia yang lebih panjang, otomatis jumlah orang yang lansianya, yang tua-tuanya otomatis kan makin banyak gitu. Nah, kita lihat di sini di antara yang lain-lain tuh ya, kalau dilihat rata-rata di seluruh dunia itu 73 tahun. Perempuan lebih eh, panjang usia harapan hidupnya dibandingkan laki-laki. Biasanya karena kalau laki-laki teh jarang perempuan teh apa ya, yang nggak tahu saya penyebabnya apa ya, nanti kalian coba teliti. Nah, kita lihat nih negara-negara dengan usia harapan hidup yang paling tinggi. Ada Jepang 84 tahun, Hong Kong ya, terus Singapura, Italia, dan negara-negara Eropa lah biasanya cukup tinggi. Kita masih di angka 71,5. Artinya secara derajat kesehatan kita masih urutan 117 nih. Dari berapa 190 negara mungkin ya di seluruh dunia. Artinya derajat kesehatan kita masih cukup bagus. Nah, ini kalau kita lihat proporsinya ya, dari tahun 80 sampai nanti diproyeksikan tahun 2050. Artinya, kalau dilihat di sini, proporsi penduduk lansia makin lama itu makin besar gitu ya. Dari yang paling rendah ini di benua Afrika kayaknya ya. Mungkin nanti tahun 2050 sekitar 10%. Nah, yang paling tinggi ini nanti di tahun 2050 itu sekitar 35%-nya itu lansia. Kebayang ya. Jadi lansia itu kan padahal rentang usianya nanti kita bahas definisi di atas 60 tahun gitu ya. Ada beberapa yang di atas 65 tahun dan seterusnya. Nah, bayangkan penduduk-penduduk yang usianya udah lebih dari 60 tahun ternyata sepertiga dari kita. Jadi kita kalau ketemu orang ini satu kakek-kakek, mungkin satu usia produktif, satu lagi masih anak-anak balita gitu ya yang kita ketemu tetangga kita gitu. Jadi banyak banget orang lansianya. Tapi apakah artinya ini bagus? Karena kan tadi ya, makin tinggi usia harapan hidup, artinya makin banyak populasi lansia di suatu negara, sebetulnya kan derajat kesehatannya makin bagus. Tapi apakah itu artinya makin sejahtera? Apakah makin bagus kualitas suatu negara itu? Kan belum tentu juga, tergantung lansianya, lansia yang berkualitas atau enggak. Karena kalau ternyata lansianya lansia yang disabilitas, umurnya panjang sih, tapi dia cacat, tapi dia tergantung sama orang lain. Itu kan otomatis malah jadi beban.
Nah, itu yang kita berusaha antisipasi nih. Kalau proporsi penduduk dunia itu makin banyak lansianya, apakah lebih bahagia atau enggak ya tergantung dari kualitas hidup. Makanya bukan cuman sehat, bukan cuman hidup gitu ya. Nah, siapa sih yang disebut lansia? Ini juga banyak definisi. Kita ambil dua aja ya yang paling sering kita pakai. Yang pertama secara internasional dari WHO, itu yang disebut lansia adalah usia di atas 60 tahun, 60 sampai 74 tahun. Ada yang disebut old ya, usia tua, itu di atas lansia berarti ya, di atas 75 tahun, dan very old, sangat tua, itu lebih dari 90 tahun. Di Eropa banyak yang usianya kayak begini ya. Jepang, Eropa itu banyak yang di atas 90 tahun. Di kita mungkin nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalkan udah usia 45 tahun, belum 60 tahun disebutnya middle age, usia pertengahan. Nah, sedangkan Kemenkes sama lansianya itu usia 60 tahun, kalau 45 tahun disebutnya pra-lansia. Jadi bukan middle age. Nah, dari yang lansia ini, kalau Kemenkes, dia bukan mengklasifikasikan berdasarkan usia yang lebih lanjut lagi, tapi berdasarkan ada nggak masalah kesehatannya atau tidak. Ada yang disebut lansia risiko tinggi kalau dia punya masalah kesehatan. Misalnya kan orang lansia punya jantung, punya diabetes, punya hipertensi, dan seterusnya. Ada lansia yang disebut potensial, jadi ya kayak nanti dosen kali ya, kalau dosen kan usia pensiunnya kayak mantan dekan kita, Prof. Iva itu sampai 80 tahun masih ngajar ya, itu lansia yang potensial namanya, masih mampu bekerja dan produktif. Ada yang lansia yang tidak potensial, dia bergantung pada orang lain. Sebagian besar di Indonesia mungkin seperti ini lansianya ya, karena begitu pensiun, usia di atas 60 tahun, dia nggak punya penghasilan, akhirnya bergantung sama anaknya. Jadi anaknya akhirnya double burden biasanya. Harus nanggung anaknya sendiri iya, harus nanggung orang tuanya iya gitu. Padahal dirinya sendiri kadang-kadang belum tentu mapan ya. Ini yang juga jadi beban buat kita. Nah, sekarang kita masuk ke quality of life-nya sendiri, kualitas hidup. Apa sih itu kualitas hidup? Ini bahasa Inggrisnya ya, dari WHO. Kalau misalkan secara bahasa Indonesianya mungkin bisa dibilang dia kualitas hidup itu adalah persepsi individu terhadap kehidupannya sendiri dalam konteks budaya dan sistem yang ada gitu ya di lingkungannya. Jadi otomatis kalau sistem budayanya berbeda, ini bisa dibilang satu orang itu punya kualitas hidup yang baik, tapi begitu dia pindah ke lokasi yang sama, ini beda penilaian gitu ya. Mana orang yang disebut hidupnya berkualitas. Karena tergantung dari budaya, tata nilai yang dianut oleh dia sendiri. Kaya belum tentu jadi patokan kualitas hidup. Kemudian status sosial belum tentu jadi patokan kualitas hidup ya. Kalau dan seterusnya. Jadi tergantung dari konteks individu itu sendiri, di mana dia berada. Jadi dia konsep yang sangat luas, dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, karena dipengaruhi oleh banyak faktor, kita bisa bagi dua tuh, kayak yang di sini saya tulis. Ada dimensi yang sifatnya objektif, ada yang dimensi yang sifatnya subjektif. Maksudnya apa? Objektif itu, kalau ini satu bisa diukur, nomor dua, kita bisa banding-bandingkan antar orang. Artinya kalau misalkan nih contohnya ya, domain objektif apa? Pendapatan. Artinya, secara umum, ya satu kita bisa nilai kan, orang pendapatannya satu juta, satu 10 juta, itu kan beda, itu ya bisa kita bandingkan. Nomor dua, eh, ini bisa kita ya kita komparasi tadi ya, sebagian besar pada sebagian besar kasus orang yang pendapatannya 10 juta di usia dia 75 tahun, ya kemungkinan besar kualitas hidupnya lebih tinggi dibandingkan orang yang pendapatannya 1 juta di usia yang sama. Karena ya ini kan otomatis ngaruh ke daya belinya dia bisa beli apa, dia bisa memenuhi kebutuhannya atau enggak, dan seterusnya. Jadi ini yang sifatnya objektif. Tapi secara total belum tentu, karena ada dimensi yang sifatnya subjektif ya, nanti kita bahas. Selain pendapatan, ada kesehatan juga sama ya. Orang yang nggak punya penyakit apa-apa, ya otomatis kualitas hidupnya mungkin lebih baik secara objektif ya. Kamu bisa menentukan gitu, ini kayaknya kakek-kakek ini pasti lebih bagus deh gitu ya. Karena dia nggak punya masalah kesehatan. Beda dengan kakek-kakek yang sebelah sana, udah sakit-sakitan, kakinya bengkak gitu ya, matanya katarak dan segala macam. Secara objektif kita bisa katakan bahwa kemungkinan besar dia kualitas hidupnya lebih bagus, lebih jelek daripada yang sehat tadi. Ya, terus dia hidup di lingkungan yang mana dan seterusnya. Nah, tapi ada juga dimensi yang sifatnya subjektif, yang cuman dia doang yang bisa ngerasain. Kalau kita nggak nanya-nanya ke dia, kita nggak bisa nilai itu gitu. Karena jadi harus ditanya ke siapa, ke orang tuanya nih, ke lansianya gitu. Gimana sih menurut, seberapa puas sih Bapak dengan kehidupan Bapak,
atau kakek dengan kehidupan kakek seberapa puas nih gitu. Despite of tadi dimensi objektifnya, misalkan dia pendapatannya bagus, pendapatannya tinggi, tapi ternyata dia sedih karena nggak disupport secara sosial atau ya dimensi-dimensi yang lain yang nanti kita bisa lebih dalam lagi. Ya, jadi kalau kualitas objektif itu bisa diamati oleh eksternal dan bisa langsung dibandingkan, sedangkan yang subjektif itu tergantung dari respon psikologis individunya. Jadi kita harus menanyakan langsung ke individunya itu, bagaimana kualitas hidup yang dia rasakan, meskipun bisa jadi penghasilannya tinggi dan seterusnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Ini instrumen untuk mengukur kualitas hidup juga ada banyak. Ada kuesioner dari WHO, ada yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri, dan seterusnya. Ini kalian tahu ada namanya kuesioner SF36 ya. Jadi otomatis pertanyaannya ini ada 36 komponen, tapi dia spesifik tentang kesehatan. Nanti coba dicari ya masing-masing buat di-compare apa aja sih perbandingannya gitu ya. Sebenarnya nice to know aja. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada yang namanya MMSE, ini mungkin pernah belajar di NBSS ya, untuk menilai mini mental status. Jadi fungsi mental sama fungsi sosial, karena fungsi kognisi seseorang, terutama di usia lansia, dia bisa ingat atau enggak, dia pikun atau enggak, itu sangat berpengaruh terhadap kualitas hidupnya. Terus ada yang dibikin sama WHO, ada beberapa instrumen juga, ada WHO yang QOL, ini 100 pertanyaan, BREF tuh untuk populasi umum ya. Ada yang khusus buat lansia, WHO QOL Old, jadi ini buat lansia, nanti saya tampilkan secara sekilas buat pengetahuan aja. Ada yang OPQOL juga, jadi Older People Quality of Life. Atau, nah penilaian juga dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatifnya apa? Jadi nggak pakai instrumen yang tadi, tapi kita explore. Kita wawancara gitu. Bisa lebih mendalam ini kelebihannya. Jadi, karena tadi ada yang sifatnya objektif, ada yang subjektif, otomatis ini lebih berguna untuk menilai yang sifatnya subjektif. Karena bisa menggali lebih dalam bagaimana sih persepsinya si kakek ini atau nenek ini tadi terhadap hidupnya di usia yang udah lanjut ini. Nah, ini kalau misalkan penilaian quality of life ya, kualitas hidup menurut WHO yang secara umum. Jadi ada 4 dimensi, fisik, psikologis, sosial, sama lingkungan. Ini saya beberapa kali bimbing skripsi ada yang pakai ini ya, questionnaire ini. Bentuknya kayak gimana nih? Jadi ngisi skala Likert ya, dari 1 sampai 5, dari sangat buruk sampai sangat baik. Ada pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan ada 20, berapa ya, saya lupa, nanti coba dilihat ya. Nanti masing-masing pertanyaan itu dikelompokkan, mana yang termasuk fisik, mana yang termasuk psikologis, dan seterusnya. Nah, ini udah ditranslate, kalian kalau mau pakai ini juga bisa. Nah, hasilnya, ya, jadi dalam sebulan terakhir ya, ini terutama. Jadi pasien itu diminta untuk menjawab bagaimana menurut dia pertanyaan itu, misalkan yang nomor 10, apakah Anda memiliki vitalitas yang cukup, jadi energinya cukup atau enggak gitu ya, merasa cukup berenergi enggak selama sebulan terakhir ini untuk melakukan aktivitas sehari-hari, enggak sama sekali, sampai sepenuhnya saya punya energi yang cukup misalkan gitu ya. Nah, ini nanti ditotalkan, ada 26 pertanyaan berarti ya. Ya, 26 pertanyaan betul. Ada domain 1, 2, 3, 4 yang tadi dari fisik, psikologis, dan seterusnya. Nanti ada nilai totalnya. Jadi ada nilai per komponen dari masing 4 itu, ada nilai total. Nah, nilai total ini yang biasanya kadang-kadang kita suka bandingkan untuk menilai mana yang quality of life-nya bagus, mana yang quality of life-nya rendah. Tapi kita nggak ada klasifikasi. Jadi di kuesioner WHO ini nggak ada klasifikasi mana yang quality of life-nya tinggi itu berapa, rendah tuh berapa, range-nya berapa sih dok, itu nggak ada. Jadi benar-benar skalanya numerik, jadi kita bandingkan, misalkan ya, kalau kualitas lansia di Bandung, itu skor rata-ratanya 60 misalkan gitu ya. Di Jakarta ternyata skor rata-ratanya 45 gitu misalkan. Nah udah, jadi sampai di parameter numerik itu aja gitu ya. Dan seluruh dunia jadi bisa dibandingkan. Jadi kita nggak pakai range, misalkan di atas 60 itu baik, 40 sampai 60 sedang, di bawah 40 rendah, itu nggak ada. Di WHO nggak ada seperti itu. Nah, sekarang kita masuk, kalau tadi kan kita bahas lansianya, kemudian kita bahas quality of life, sekarang kita satukan nih ya. Bagaimana kita mengukur kualitas hidup pada lansia, termasuk masalahnya apa aja, masalah tentang quality of life. Nanti di slide berikutnya ada. Nah, ini nggak satu sebetulnya, cuman yang saya kutip cuman satu penelitian ini aja, bahwa apa sih sebetulnya yang penting buat lansia,
aspek kualitas hidup apa yang penting khususnya buat lansia. Nah, berdasarkan si Bu Sosofa ini, jadi dia bilang bahwa aspek yang paling signifikan dari kualitas hidup lansia itu ternyata adalah otonomi yang paling pertama. Ada kecukupan diri, pengambilan keputusan, dia punya pain atau enggak, kita tahu ya, biasanya masalah pada lansia itu berhubungan dengan pain ya, berhubungan dengan nyeri, otot lah, asam urat lah, pegel-pegel dan segala macam, jadi keluhan nyeri ya, itu yang biasa diatasi. Kemudian kemampuan sensori, baal-baal dan segala macam ya, biasanya yang seperti itu. Adanya dukungan sosial, finansial baru di bawah ya, dan seterusnya. Jadi yang paling penting, orang itu punya, ini yang menarik ya, orang tua itu yang paling signifikan, yang paling penting buat dia ternyata adalah ini otonomi gitu. Dia mampu melakukan apa yang dia pengen dan dia merasa berguna gitu ya. Makanya kalau kita lihat misalkan di era seperti ini, video ini dibuat pas masih PSBB ya, zaman pandemi dan segala macam, orang semuanya banyak buka WhatsApp, buka sosial media dan segala macam, otomatis kita banyak terpapar informasi termasuk yang hoax di WhatsApp dan segala macam. Siapa sih yang banyak menyebarkan informasi termasuk yang hoax gitu ya? Yang paling suka nge-share siapa? Anak muda bukan? Bukan ya. Jadi yang paling suka nge-share itu adalah lansia, ayah ibu kita mungkin atau kakek nenek kita gitu. Kenapa? Kok emang nggak disaring ya informasinya? Emang nggak tahu bahwa itu hoax dan segala macam. Tapi ternyata itu bisa kita maklumi. Karena lansia itu gampang nge-share karena ada perasaan berguna. Dia bisa memberikan manfaat tertentu ke orang lain gitu ya dengan nge-share. Dapat informasi dari sini, share ke sebelah situ gitu ya. Tanpa menyaring dulu apakah ini benar informasinya valid atau enggak. Tapi yang lebih prioritas buat dia adalah saya udah membagikan sesuatu nih ke orang lain gitu ya. Jadi perasaan berguna itu sangat penting buat lansia. Nah, pada hidupnya lansia tadi kita tahu ada faktor fisik, ada faktor psikologi dan lain-lain ya. Apa aja sih masalahnya ini ya? Salah satunya beberapa di antaranya ada di sini nih. Jadi satu, proses aging, penuaan. Kita tahu ketika seseorang itu menua, dia akan mengalami beberapa perubahan fisiologis di tubuhnya. Menyebabkan ada yang namanya impair, jadi fungsi organnya itu turun, kemudian juga dia jadi terbatas untuk melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan untuk level yang paling rendah sekalipun gitu ya, kadang-kadang buat pipis aja perlu dibantu, buat makan perlu disuapin dan segala macam. Kemudian dia juga ada beberapa lansia yang akhirnya dia jadi disabilitas, dan handicap ya, jadi punya hambatan untuk nulis harus ditulisin, ngomong harus kencang karena dia nggak bisa dengar dan seterusnya. Nah, jadi ada perubahan-perubahan fisik yang akhirnya menyebabkan perubahan fungsi. Gara-gara dia perubah fungsinya turun, otomatis kadang-kadang lansia ini nggak bisa menerima. Akhirnya dia mentalnya juga drop karena merasa harga dirinya makin turun, dia jadi nggak bisa bermanfaat. Nah, itu yang menyebabkan kualitas hidupnya biasanya rendah secara subjektif ya. Padahal belum tentu, karena kan orang ya kita tahu lansia, kita nggak mengharapkan dia bisa ini bisa itu dan mandiri dengan semuanya dikerjakan sendiri kan gitu ya. Memang ada yang harus dibantu gitu ya. Tapi kadang-kadang si lansia ini dia masih berpikir bahwa saya harus bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya. Nggak boleh jadi beban buat anak, buat cucu dan seterusnya. Nah, pemikiran itulah yang akhirnya menyebabkan eh, tidak diimbangi dengan fisiknya yang tetap kuat, yang terus menurun karena proses aging, akhirnya dia merasa tidak berguna. Nah, kalau secara fisik sendiri ya, secara kesehatan di Indonesia kita tahu nih, ada beberapa laporan yang bisa kita jadikan acuan ya. Misalkan di profil kesehatan tahun 2012, ini morbiditas pada lansia tuh hampir sepertiga ya. Ya, seperempat sampai sepertiga lah, 26%, 27% ya. Jadi 27%, seperempat sampai sepertiga lansia di kita itu punya penyakit. Penyakitnya apa? Yang paling sering gangguan pernafasan, mungkin sesek, penyakit paru obstruktif gitu ya, apalagi yang riwayat ngerokok, penyakit kardiovaskuler ini juga banyak sekali yang kena, hipertensi, tekanan darah tinggi ya, gastritis juga sering ya, kita sering dapat pasien lansia, enek-enek, suka mual, ada namanya GERD, gastroesophageal reflux disease, kemudian penyakit-penyakit di persendian ya, rematik, ini juga sering banget. Nah, kalau tadi adalah instrumen, saya kasih contoh ya, instrumen pengukuran kualitas hidup secara umum, yang QOL yang BREF, yang untuk populasi umum, tadi ada 4 dimensi.
Yang buat lansia ternyata justru lebih banyak, karena memang ternyata aspeknya banyak yang perlu penilaian lebih detail gitu ya. Ada kemampuan sensori, otonomi, kemudian dia mempersepsikan aktivitas masa lalu, saat ini, dan masa depan gitu ya. Kemudian partisipasi sosial, ini jadi penting juga buat lansia. Persepsi dia tentang kematian dan intimasi, hubungan dekat dengan seseorang. Mungkin kalau pasangannya masih ada, ya sama pasangan, sama anak, dan seterusnya. Jadi lebih detail sebetulnya dibikin sama WHO, karena memang perlu untuk lebih diperhatikan lagi, nggak sekedar fisik, psikologis, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kuesionernya. Nanti bisa di zoom ya, di masing-masing, nanti di pause. Dan di referensi yang saya share, yang tadi saya taruh linknya, mungkin nanti di deskripsi atau di komen juga bisa dicek lagi kalau misalkan memang mau detail. Termasuk yang mau penelitian, skripsi, dan segala macam yang pakai instrumen ini, khusus buat lansia bisa dipakai. Nah, setelah kita tahu masalah-masalahnya, jadi apa nih yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia? Otomatis, ketika kita tahu bahwa lansia ini memang mengalami penurunan fisik yang berujung pada penurunan fungsi, ya otomatis kita harus bantu. Entah kita sebagai anaknya, cucunya, atau sebagai dokter ya, dan sebagai anggota masyarakat secara umum, apa yang bisa kita lakukan? Bukan cuma buat keluarga kita aja ya. Ada banyak aspek nih kebutuhannya. Satu, kebutuhan fisik. Otomatis kebutuhan fisik ini sandang, pangan, papan yang paling utama ya. Kalau lansia biasanya ditambah sama obat-obatan. Karena seringnya tadi punya penyakit tertentu. Sehatnya tuh sehat dalam tanda kutip. Mungkin butuh suplementasi vitamin, mungkin butuh obat anti nyeri ya, kadang-kadang pakai natrium diklofenak dan segala macam buat rematiknya ya. Nah, ini kita upayakan untuk bisa terpenuhi secara optimal. Bajunya nggak usah bagus kalau lansia, nggak ada kebutuhan pamer dan segala macam ya, yang penting nyaman. Kemudian rumahnya juga yang nyaman, jangan sampai desain rumahnya itu berbahaya buat si lansia itu, gampang kesandung, kepleset, dan seterusnya. Kalau pangan yang penting bergizi, bergizi dalam artian bukan banyak justru ya. Justru lansia itu nggak butuh banyak makan, justru kebutuhan kalorinya sedikit, dan jangan lupa seperti ya sebenarnya sih seperti yang lain juga ya, jangan terlalu banyak konsumsi gula sederhana apalagi ya. Karbohidrat dan gula sederhana itu harus sangat dikurangi, karena begitu tinggi karbohidrat dan tinggi gula sederhana, metabolisme lansia ini kan menurun. Jadi kalau metabolisme lainnya lambat, makin banyak yang ditumpuk. Kalau nggak dalam bentuk fat, lemak, dia akan lari ke komponen-komponen yang lain, jadinya kolesterol, jadinya aterosklerosis, dan seterusnya. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikologis juga harus kita penuhi, apalagi kalau kita jauh dari orang tua kita dan segala macam ya, itu harus kita harus paham ada kebutuhan psikologis untuk deket sama anaknya, juga rekreatif juga ada kebutuhannya meskipun lebih rendah dibandingkan kita. Kebutuhan sosial ini menjalin hubungan dengan kerabat, makanya banyak penelitian di Jepang terutama ya, karena dia populasi lansianya banyak. Apa sih salah satu faktor terpenting yang meningkatkan kualitas hidup lansia, yaitu adalah keep connected gitu ya. Jadi dia tetap terhubung dengan teman-temannya meskipun lewat WA atau cuman ngobrol, telepon, dan segala macam ya. Kalau di sini yang banyak diteliti itu posyandu lansia. Jadi orang yang terlibat di posyandu lansia, kegiatan komunitas, RT, RW, dasawisma gitu yang kita tahu, itu kualitas hidupnya ternyata memang lebih tinggi secara skor dibandingkan orang yang soliter, hidup di rumah aja, meskipun kualitasnya rumahnya bagus, meskipun ada hiburan ini itu, dan seterusnya. Tapi ketika kebutuhan sosialnya ini nggak terpenuhi, dia nggak ada teman ngobrol, itu lebih sulit. Nah, kemudian ada kebutuhan ekonomi, ini juga sama ya yang tadi saya bilang. Kalau orangnya udah nggak bekerja, otomatis dia secara pendapatan income-nya akan turun dibandingkan pada saat sebelum lansia dia masih bekerja. Jadi anaknya harus bantu, pemerintah juga seharusnya ada skemanya nih, bantuan finansial buat lansia. Kalau di negara-negara Eropa ya, welfare state, waktu kerja mungkin masih kerja itu pajaknya tinggi, tapi setelah dia pensiun, pendapatannya juga masih bagus, dijamin dengan jaminan hari tua dari pemerintah. Di kita masih belum bisa seperti itu. Yang terakhir dan yang gak kalah penting, ini adalah kebutuhan spiritual. Otomatis karena tadi ya ada aspek mendekati kematian tadi yang di WHO tadi ya, lebih banyak berpikir tentang akhir hidupnya seperti apa, dia bisa mewariskan apa, apakah kalau Islam mungkin ya bekal amal saya udah cukup atau belum. Nah, kebutuhan itu makin meningkat di lansia, dan ini harus
bisa difasilitasi dan kita pastikan bisa terpenuhi. Nah, itu mungkin yang terakhir adalah IMC, Islamic Insert. Banyak juga ayat tentang usia lanjut ya sebetulnya, tapi yang salah satu yang saya kutip di sini dari surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala ya'qilun. Nah, ini menarik nih terakhirnya. Apakah kita tidak berpikir? Jadi kalau orang yang dipanjangkan umurnya, dia akan dikembalikan ke kondisi awalnya. Makanya yang tadinya bisa jalan jadi nggak bisa jalan. Yang tadinya ngomongnya lancar waktu bayi kita nggak bisa ngomong ya, di lansia jadi cadel lagi, jadi pelok lagi gitu ya. Yang tadinya nggak tahu apa-apa, pas bayi kita dewasa jadi tahu macam-macam, waktu lansia kita jadi pikun, nggak tahu apa-apa lagi gitu ya, nggak berdaya. Itu di skenariokan Allah seperti itu. Jadi yang lansia harus paham, kalau kita dipanjangkan umurnya, ya memang makin kayak bayi lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi otomatis harus menerima keadaan itu, dan itu akan sangat jauh berpengaruh ke kualitas hidupnya ketika dia bisa menerima apa yang Allah tulis di ayat ini gitu ya. Kalau namanya lansia ya wayahna, kita balik lagi ke kayak bayi. Jadi jangan berharap kita bisa ngerjakan semuanya dengan sendiri. Dan kita minta bantuan dan dibantu orang lain itu biasa loh gitu. Itu mungkin harus diedukasi, harus disampaikan ke lansia-lansia kita gitu ya, ayah ibu kita, kakek nenek kita, dan pasien-pasien kita juga seperti itu. Nah, jadi ini harus baik buat lansianya maupun buat kita sendiri sebagai care provider ya, anaknya atau kita sebagai dokter, kita harus paham hal seperti ini supaya kita bisa tetap membantu para lansia ini, terutama dalam profesi kita sebagai dokter, supaya mereka punya bukan cuma sehat tapi juga kualitas hidup yang baik. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan bisa ditulis di kolom komentar atau kita diskusikan di waktu lecture-nya ya. Kalau misalkan nanti kita ada pertemuan tatap muka. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bahan-bahannya sekali lagi ada di sini atau ada di sini ya, atau nanti bisa saya update lagi di kolom komentar atau deskripsi di bawah. Terima kasih, saya Dr. Hilmi. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.